Beberapa hari ini kita sudah banyak sekali membahas terkait perilaku boros yang biasanya dilakukan oleh masyarakat kita di Indonesia. Dan tentu saja perilaku boros inilah yang membuat kita sulit sekali menjadi orang kaya. Dan mungkin ya kita malah memiliki atau mengalami sebuah proses penurunan kualitas finansial yang terus terjadi setiap tahunnya. Maka dari itu ya kita harus benar-benar detail membahas terkait perilaku boros ini sampai kepada solusi dan juga penyebab dari masalah perilaku boros ini. Dan kita sudah membahas kedua hal tersebut pada video-video sebelumnya. Dan di video ini kita akan fokus dalam membahas dampak yang bisa kita alami atau yang terjadi gitu jika kita terlalu boros. Maka dari itu di sini saya sudah mengumpulkan 7 dampak yang kamu alami saat hidup terlalu boros yang tentu saja harus kamu perhatikan untuk menjadi motivasi ataupun kesadaran yang mana akan mengubah perilaku kamu dalam mengelola uang. Karena memang terlalu boros itu memiliki dampak-dampak yang cukup berat gitu untuk kita hadapi, bahkan sampai membuat keluarga kita pecah berantakan. Maka dari itu, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke dampak yang kamu alami saat hidup terlalu boros yang pertama, yaitu tentu saja adalah keterpurukan finansial. Jadi apa sih yang terjadi kalau kita terlalu boros? Yang biasanya itu ya kita itu akan sangat terpuruk secara finansial. Bahkan saking terpuruknya kita secara finansial ini bisa membuat kita menjadi orang yang terlalu banyak berhutang. Bahkan kita bisa sampai gali lubang tutup lubang hanya karena kita mengalami keterpurukan finansial yang terlalu serius. Hal ini sebenarnya bisa terjadi karena kita biasanya berbelanja itu terlalu fokus pada keinginan-keinginan dan mengabaikan kebutuhan-kebutuhan yang seharusnya kita prioritaskan. Yang pada akhirnya membuat kita menjadi orang yang terlalu boros. Dan kalau kita memprioritaskan keinginan, tentu saja di akhir kita akan kelabakan atau keteteran saat kita harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang harusnya kita prioritaskan sebelumnya. Dan inilah yang membuat kita pada akhirnya harus berhutang atau meminjam uang di tempat-tempat tertentu. Dan proses meminjam uang inilah yang biasanya membuat kita menjadi memiliki keterpurukan finansial yang sangat besar. Karena memang hutang adalah sebuah masalah finansial yang paling tinggi derajatnya. Karena hutang itu adalah sebuah proses di mana kita mengalami derajat atau posisi keuangan di fase minus atau di posisi minus. Jadi ya kita tentu saja akan merasa sangat tertekan karena adanya hutang ini. Dan satu-satunya cara untuk menghindari hutang adalah dengan menghindari perilaku boros yang biasanya kamu lakukan. Dan siapa sih yang mau gitu terjebak dalam hutang yang terlalu banyak? Siapa sih yang mau harus keliling untuk meminjam uang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari? Dan siapa sih yang mau hidup dari gaji ke gaji yang bahkan tidak mungkin gitu rasanya untuk menabung setiap bulannya atau setiap harinya gitu. Dan inilah masalah finansial yang cukup besar yang bisa kita dapatkan kalau kita berperilaku terlalu boros terhadap uang yang kita miliki. Kemudian dampak yang kamu alami saat hidup terlalu boros yang kedua adalah stres emosional. Masalah finansial ini selalu menyerang emosi kita. Bahkan emosi satu keluarga penuh gitu bisa sangat diserang oleh masalah finansial ini. Karena ya berperilaku boros itu biasanya membuat kita terjebak dalam masalah-masalah keuangan yang cukup besar, yang cukup pelik, yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan tentu saja masalah-masalah keuangan inilah yang membuat kita menjadi orang yang sangat-sangat stres secara emosional. Dan perilaku kita pastinya akan berubah saat kita mengalami masalah-masalah finansial. Karena biasanya masalah finansial ini adalah masalah yang paling besar yang bisa dihadapi oleh sebuah keluarga. Jadi saat kita menghadapi sebuah masalah tentang keuangan yang kita miliki, tentu saja perilaku kita akan berubah kepada keluarga yang kita miliki, yang mana tentu saja akan memberikan beban tambahan kepada semua anggota keluarga kita. Atau bahkan ya kekurangan uang ini juga bisa memberikan masalah finansial secara menyeluruh gitu dari kita dan juga keluarga kita, bagaimana kita memberikan uang kepada anak-anak kita dan bagaimana kita memenuhi kebutuhan keluarga kita secara sepenuhnya. Dan inilah yang menjadi sumber gitu kenapa kita bisa menjadi orang yang sangat tertekan secara emosional, bahkan ya secara menyeluruh di dalam lingkungan keluarga kita, yaitu karena kita sudah terlalu boros.
Dan bukan hanya itu, perilaku boros ini juga akan membuat kita bertentangan dengan pasangan maupun dengan orang-orang yang ada di keluarga kita yang memiliki prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang jauh berbeda dari yang kita miliki, yang mana sudah terlalu boros ini. Kemudian dampak yang kamu alami saat hidup terlalu boros yang ketiga adalah kurangnya tabungan. Jadi bagaimana kamu bisa menabung kalau kamu mengeluarkan uang lebih banyak daripada yang kamu dapatkan setiap bulannya? Karena memang tabungan itu atau kekayaan itu secara mendasar didefinisikan sebagai jarak antara pendapatan dan pengeluaran. Dan kalau kamu lebih besar pengeluarannya daripada pendapatannya, kamu tidak akan mampu untuk menabung. Yang ada malah kamu diharuskan dan dipaksa untuk meminjam uang. Maka dari itu ya tentu saja kalau kamu ingin memiliki tabungan yang lebih banyak daripada sebelumnya, kamu harus bisa berhemat dan memperlebar jarak antara pengeluaran dan pemasukan ini. Karena dengan begitu, kamu tentu saja akan berkemungkinan sangat besar untuk menyimpan uang, entah itu sisa dari proses pengeluaran yang kamu lakukan selama 1 bulan penuh. Intinya, jangan terlalu boros kalau kamu ingin menyimpan uang atau menabung. Dan tentu saja kamu juga akan berkemungkinan sangat kecil untuk memiliki investasi-investasi kamu tersendiri kalau kamu terlalu boros. Karena ya kita tidak bisa menyimpan uang kalau kita adalah orang yang terlalu boros gitu. Kemudian dampak yang kamu alami saat hidup terlalu boros yang keempat adalah hubungan sosial yang terganggu. Jadi seperti yang kita bahas tadi bahwa masalah ini atau kebiasaan boros ini bisa mengganggu hubungan kita dengan orang lain karena masalah emosional ini cenderung untuk menyerang semua orang yang berada di lingkungan kita yang terpengaruh oleh kebiasaan boros yang kita miliki ini. Dan tentu saja hubungan kita yang bisa tercemar gitu akibat kebiasaan boros ini. Di antaranya itu yang pertama itu terhadap keluarga kita karena masalah finansial ini biasanya membebani emosi kita. Kemudian tentu saja dengan teman-teman kita karena saat kita berperilaku buruk terkait emosi kita yang terganggu gitu, karena kita sudah terlalu boros jadi kita mengalami masalah-masalah finansial yang cukup besar gitu. Inilah yang membuat kita berperilaku buruk atau tidak tepat gitu di hadapan teman-teman kita. Yang tentu saja ini akan membuat hubungan kita menjadi semakin renggang dan juga ya hubungan kita jadi terganggu gitu dengan teman-teman dan keluarga yang kita miliki. Kemudian dampak yang kamu alami saat hidup terlalu boros yang kelima adalah kesulitan dalam mencapai tujuan. Jadi setiap tujuan yang kita miliki itu biasanya selalu mengarah ke hal finansial. Kita biasanya memiliki mimpi dan cita-cita yang selalu bertujuan atau berhubungan gitu dengan masalah keuangan. Entah itu membangun rumah, menikah, menjadi bos, menjadi seorang pebisnis, bahkan menjadi seorang penulis. Semua itu membutuhkan uang untuk memodali semua proses perkembangan kita untuk mencapai mimpi yang kita inginkan ini. Dan kalau kita adalah orang yang berperilaku cukup boros, tentu saja kita akan mengalami banyak sekali kesulitan dalam mencapai tujuan-tujuan dan cita-cita yang kita impi-impikan. Dan yang paling berdampak besar akibat pemborosan ini biasanya adalah cita-cita yang kita miliki atau tujuan yang kita miliki dalam jangka waktu yang cukup panjang. Misalnya, dalam berinvestasi di tempat-tempat tertentu gitu. Walaupun kamu paham ilmunya, walaupun kamu tahu misalnya kamu ingin membeli saham gitu, kamu ingin berinvestasi di saham di bursa efek dan kamu paham ada beberapa emiten saham yang akan naik harganya gitu. Tapi kalau kamu sudah terlalu boros dan tidak memiliki uang sama sekali untuk membeli emiten tersebut, tentu saja kamu akan tidak bisa berinvestasi di saham itu gitu. Jadi ya proses irit ini akan sangat membantu kita di semua aspek finansial yang kita miliki, bahkan semua aspek kehidupan gitu. Kemudian kalau kamu memiliki tujuan untuk membangun rumah atau mungkin untuk menikah, tentu saja tujuan-tujuan ini juga akan terhambat dengan perilaku boros yang kamu miliki setiap harinya ini. Karena ya tujuan-tujuan yang membutuhkan uang dengan jumlah yang banyak itu akan sangat sulit untuk kita capai kalau kita tidak bisa menyimpan uang dengan baik dan kalau kita sudah terlalu banyak mengeluarkan uang dengan sembarangan. Kemudian dampak yang kamu alami saat hidup terlalu boros yang keenam adalah kualitas hidup yang menurun.
Jadi orang yang bisa mendapatkan atau memiliki kualitas kehidupan yang selalu meningkat adalah orang-orang yang memiliki perkembangan terkait hal finansial yang mereka miliki. Karena semua aspek kehidupan ini memang tidak sepenuhnya bergantung pada uang, tapi semua aspek kehidupan ini bisa ditunjang dengan cukup baik dengan adanya keuangan atau perkembangan finansial yang kita miliki. Maka dari itu, kalau kita ingin memiliki kualitas kehidupan yang semakin meningkat atau semakin baik, tentu saja kita harus bisa meningkatkan kualitas finansial kita secara utuh. Karena dengan begitu kita bisa mendanai semua kebutuhan-kebutuhan yang kita miliki, semua keinginan-keinginan yang kita ingin dapatkan gitu, yang kita miliki gitu. Dan kalau kita tidak memiliki uang yang cukup, tentu saja kita hanya bisa menahan semua keinginan tersebut dan mencari cara yang sangat-sangat tidak sehat, kadang sampai meminjam uang hanya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kita setiap harinya. Dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa uang ini atau finansial ini adalah sebuah pondasi dari kesejahteraan dan perkembangan kualitas kehidupan seseorang. Ya, walaupun tidak sepenuhnya gitu, tapi faktor finansial ini memang cukup banyak mempengaruhi kehidupan seseorang. Kemudian dampak yang kamu alami saat hidup terlalu boros, yang ketujuh adalah kurangnya rencana masa depan. Sebenarnya perilaku boros ini bisa menjadi sebuah penyakit yang cukup parah terkait masa depan kita. Tapi bahkan kenyataannya itu, orang yang biasanya cenderung untuk berperilaku boros adalah orang-orang yang tidak terlalu memikirkan tentang masa depan. Kenapa? Karena kalau seseorang benar-benar paham tentang masa depan mereka dan fokus untuk memikirkan masa depan yang mereka miliki, mereka cenderung untuk berhati-hati dalam mengeluarkan uang. Karena memang kalau kamu menyimpan uang sekarang, itu akan kamu manfaatkan untuk kesejahteraan kamu secara finansial atau secara kehidupan gitu di masa depan. Dan kalau kamu tidak memikirkan masa depan, tentu saja kamu tidak akan menabung, yang mana membuat kamu cenderung untuk membelanjakan semua uang yang kamu miliki dengan segera. Dan proses inilah yang disebut sebagai sebuah proses pemborosan dalam kehidupan yang kamu miliki. Maka dari itu, kalau kamu benar-benar berpikir tentang masa depan yang kamu miliki, berhentilah untuk menggunakan uang kamu secara sembarangan. Lebih banyaklah menabung dan berinvestasi, karena itu semua menandakan kamu benar-benar ingin mendapatkan kesejahteraan finansial di masa depan. Karena proses boros ini berarti kamu adalah orang yang tidak peduli tentang keuangan kamu dan kamu hanya ingin menikmati hidup kamu di saat ini, yang mana akan memunculkan banyak sekali masalah finansial di masa depan. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat bagi kamu, saya, dan kita semua. Sekian dari Program Diri. Wassalam.